Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Saya Bonifasis Tua dengan NIM 20030303027, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi tugas 2 dari review buku mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Langsung saja kita ke bab pertama dari buku ini adalah presisi simularca. Pada dasarnya simulacrum tidak pernah menyembunyikan kebenaran, tetapi kebenaran yang menyembunyikan bahwa tidak ada simulacrum yang benar. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa kebenaran itu sendiri yang menutup diri dengan keberadaan kebenaran yang dimunculkan oleh simulacrum. Bagi kebenaran itu sendiri adalah simulacrum itu tidak ada benarnya. Jadi dia menutup diri dengan kebenaran yang diberikan oleh simulacrum itu sendiri. Jadi secara arti presisi simularca itu sendiri adalah peta yang menghasilkan wilayah. Karena itu dengan hal yang sama maka imperialisme yang coba dibuat oleh simulator masa kini semua nyata bertetapan dengan model simulasi mereka. Jadi kalau kita berpatokan pada penjelasan pada bagian pertama bahwa simulacrum itu adalah tidak ada yang benar, jadi secara pengertian simulaca ini adalah peta yang menghasilkan wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi kebenaran itu sendiri adalah peta yang menghasilkan wilayah itu tidak benar adanya. Jadi kebenaran itu sendiri tidak mempercayai bahwa ada peta yang menghasilkan wilayah itu sendiri. Tetapi ada hal lain di mana suatu perbedaan berdaulat di antara mereka itulah yang menjadi pesona abstraksi. Karena itu suatu perbedaan yang membentuk puisi peta dan pesona wilayah, keajaiban konsep persona nyata, imajiner, reputasional yang keduanya memuncak dan menghilang dalam simulasi yang operasinya adalah nuklir dan genetik. Berikut kita melihat simulasi yang terakhir dimulai dari prinsip bahwa tanda dan real adalah ekuivalen. Bahkan jika ekuivalensi ini adalah utopis, maka itu adalah aksomia mendasar. Tetapi ada hal yang menjadi perbandingan adalah simulasi pertama dimulai dari utopia prinsip kesetaraan dan negasi radikal dari setiap referensi. Sedangkan sebagai pembalikan dan hukuman mati dari setiap referensi. Sedangkan representasi mencoba menyerap simulasi dengan menafsirkannya sebagai representasi palsu. Jadi representasi yang dimunculkan oleh simulacrum ini dia divonis sebagai representasi yang palsu. Kenapa? Karena kebenaran itu sendiri menutup diri dengan kebenaran yang ditimbulkan oleh simulacrum. Jadi apapun yang dihasilkan oleh simulacrum itu mereka sebut adalah sebagai sebuah kenyataan yang tidak ada realitas empirik yang membuktikan itu bahwa itu benar. Jadi ketika representasi yang ditimbulkan oleh simulacrum dan kebenaran itu sendiri mencoba untuk menyangkalnya dengan menyebut bahwa representasi yang ditafsirkan oleh simulacrum adalah representasi palsu. Jadi maka hal ini akan menjadi fase berturut-turut yang akan membuat yang pertama cerminan dari realitas dasar, yang kedua menutupi dan mutarbalikan realitas dasar, yang ketiga menutupi tidak adanya realitas dasar, dan yang ketiga tidak ada hubungannya dengan realitas apapun. Jadi secara hubungan pembahasan ini saling bersinkron
Karena itu tadi, ada tembok besar yang menghalang bahwa simulacrum ini secara kebenaran itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena kebenaran itu sendiri menghalang dia untuk membuktikan bahwa simulacrum juga mempunyai suatu nilai kebenaran di dalam. Sehingga mereka menutup itu semua dengan sebuah kenyataan atau dengan sebuah realitas, menyangkal semua apa yang dihasilkan oleh simulacrum itu sendiri. Yang berikut kita melihat Ramsey atau kebangkitan berwarna mawar. Ya. Etimologi hampir memenuhi kematian paradoks hari ini di tahun 1971 ketika pemerintah Filipina memutuskan untuk mengembalikan beberapa lusin Tesday yang ditemukan jauh di dalam hutan dan di mana mereka telah hidup selama 8 abad, tidak tergantung oleh sisa umat manusia, tidak terganggu oleh sisa umat manusia. Mereka berada pada sebuah keadaan yang primitif, di luar jangkauan penjajah atau wisatawan dan etnolog. Jadi pemerintah Filipina memutuskan untuk mengembalikan beberapa lusin Tesday yang ditemukan di dalam hutan. Jadi kenyataannya bahwa mereka ini secara kehidupan berada pada sebuah budaya yang primitif. Mereka tidak menerima budaya-budaya yang datang dari luar. Mereka menutup diri dengan atau bersikap apatis terhadap perubahan. Bahkan mereka juga tidak bisa dijangkau oleh para penjajah. Ini adalah suatu kenyataan dari Ramses dan kebangkitan berwarna mawar ini. Yang berikut kita melihat hiperreal dan imajiner. Desain adalah model sempurna dari sebuah perintah yang terjerat simulasi. Untuk memulai ilusi dan pastams. Jadi ini adalah dunia imajiner yang seharusnya menjadi apa yang membuat operasi sukses. Sementara itu ideologis justru berfungsi untuk menutupi sepertiga simulasi pesanan. Jadi secara logika mereka menyembunyikan fakta bahwa itu adalah negara nyata. Jadi mereka mencoba untuk menyembunyikan suatu kenyataan bahwa ada loh negara seperti itu. Kenyataan itu ada loh. Seperti itu. Sehingga sepertiga simulasi itu mereka tutup untuk menutup itu gitu. Secara ideologis mereka ingin menutup itu. Yang berikut kita melihat mantra politik. Skenario yang sama seperti di slide. Jadi ada skenario yang sama. Jadi operasi yang sama meskipun kali ini skandal sebagai sarana untuk regenerasi moral dan prinsip politik. Jadi secara politik juga mereka pangkas itu bahwa simulacrum ini tidak benar adanya. Bahwa kebenaran simulacrum ini tidak ada. Itu loh. Dan juga penolakan skandal selalu memberikan penghormatan kepada hukum. Jadi penolakan itu baik itu secara mantra politik ataupun secara apa yang lain itu memberikan penghormatan hukum. Jadi selalu ada penghormatan hukum di balik penolakan itu sendiri. Yang berikut kita melihat strategi nyata dengan urutan yang sama dengan ketidakmungkinan untuk menemukan kembali suatu tingkat absolut dari yang nyata adalah ketidakmungkinan mementas dan ilusi. Pementasan dan ilusi itu sendiri. Jadi ilusi tidak mungkin lagi karena yang nyata tidak ada lagi lama mungkin. Jadi hal yang ilusi saja tidak mereka berikan ruang. Kenapa? Karena suatu hal yang secara secara absolut ya atau yang secara nyata itu tidak diberikan ruang. Sehingga contoh kecilnya adalah menarik untuk melihat apakah aparat represif tidak atau bereaksi lebih keras terhadap suatu simulasi perampokan daripada yang asli. Itu contoh strategi nyata di mana seseorang atau orang melihat apakah aparat itu represif
akan bereaksi lebih keras terhadap sesuatu yang perampokan yang asli itu sendiri. Bab 2 kita melihat perintah skimulari. Ya. Pada dasarnya terdapat 3 urutan penampilan sejarah dan mutasi hukuman nilai telah mengikuti satu sama lain secara Renaissance. Ya, yang pertama, palsu adalah skema dominan klasik periode dari Renaissance hingga revolusi industri. Yang kedua, produksi adalah skema domain era industri. Yang ketiga adalah simulasi adalah skema yang berkuasa dari fase saat ini yang dikendalikan oleh kode. Yang pertama, inti pembahasan dari bab 2 itu sendiri adalah malaikat semen. Jadi palsu lahir dengan Renaissance, dengan penghancuran tatanan feodal dan tatanan bourgeois dan munculnya keterbukaan persaingan pada tingkat tanda-tanda keras. Jadi waktu itu di zaman Renaissance di industri Prancis itu kalau tidak salah, jadi ada tatanan feodal dan bourgeois. Jadi malaikat semen ini hadir untuk memunculkan sebuah keterbukaan persaingan pada tingkat-tingkat itu. Tidak ada hal seperti model dalam masyarakat permanen dan pangkat sejak satu diberikan tempat yang tidak dapat ditarik kembali dan mobilitas kelas tidak ada. Jadi antara mulai saat itu feodal dan bourgeois ini tidak ada lagi mobilitas yang kaya, ya, yang punya modal itu tidak ada lagi pada waktu itu, dan juga yang miskin ini, kaum feodal ini tidak. Kenapa? Karena di dalam masyarakat kasta feodal atau kuno, masyarakat yang kejam, tanda-tandanya adalah jumlah terbatas. Seperti mereka feodal ini, mereka menutup diri dengan perubahan yang ada. Mereka apatis terhadap perubahan, mereka berada pada pendirian mereka ingin berada pada sebuah antropologi yang itu saja. Mereka tidak mau menerima apa-apa yang sifatnya datang dari luar untuk mempengaruhi mereka secara tradisi, secara kehidupan maupun secara secara dinamika sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Yang berikut kita melihat otomasi robot, ya. Seluruh dunia memisahkan 2 malaikat buatan ini. Jadi simulacarum orde pertama tidak pernah dihapuskan perbedaan, itu mengendalikan selalu terdeteksi perubahan antara kemiripan dan kenyataan, khususnya permainan halus dan lukisan tempo geol tetapi seni hidup. Simulacarum orde kedua menyederhanakan masalah dengan penyerapan penampilan atau dengan lukisan yang nyata. Yang kemudian kita melihat simulacarum industri. Jadi ini adalah generasi baru dari tanda dan objek yang datang dengan revolusi industri. Jadi simulacarum ini suatu yang datang bersamaan dengan revolusi industri, revolusi produksi, ya. Bagaimana revolusi industri ini memunculkan banyak produksi, baik itu produksi barang maupun produksi cara berpikir, untuk kita berada pada kita berangkat dari cara berpikir yang dangkal ke cara berpikir yang rasional, yang sistemik, yang punya tujuan, gitu loh. Jadi tanda tanpa tradisi kasta yang tidak ada perbedaan mengenai ikatan apapun atau pembatas. Jadi simulacarum industri ini seakan berjalan suatu langkah ke depan untuk meninggalkan sebuah masyarakat feodal yang apatis terhadap perubahan itu, yang apatis terhadap revolusi industri itu sendiri. Jadi artinya kemungkinan 2 atau objek identik, hubungan di antara mereka tidak lama lagi, sehingga simulacarum industri ini diidentikan dengan lahirnya revolusi industri. Mereka memangkas, mereka keluar dari sebuah kehidupan yang feodal, yang fanatik terhadap cara hidupnya itu sendiri, cara hidup, cara lingkungan berbicara, cara orang bergerak, cara orang berdinamika di dalamnya itu. Mereka keluar dari itu, mereka keluar dari masyarakat feodal, mereka masuk ke simulacarum industri,
dan menghargai setiap atau bahkan menerima setiap perubahan-perubahan yang dimunculkan oleh revolusi industri itu sendiri. Yang berikut, talika dan digital. Jadi regulasi pada model kode genetik tidak semua terbatas pada efek laboratorium atau visi mulia dari ahli teori. Jadi secara referendum selalu merupakan ultimatum sepihak, sifatnya pernyataan. Jadi setiap pesanan adalah vonis seperti yang berasal dari statistik poli, semacam rum jarak atau bahkan kontradiksi antara dua kubu hanya seperti efek nyata tanda-tandanya. Yang berikut simulasi hiperrealisme. Jadi ada pembahasan khusus dari ini adalah yang pertama, dekonstruksi yang nyata menjadi deal tertutup kemunduran paradigmatik objek perratan. Yang kedua, visi yang direfleksikan tanpa henti, semua game dipublikasi dan direduksi objek secara detail. Jadi demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kekeliruan pada tubuh materi di dalam video ini. Atas nama pribadi saya mohon maaf. Saya menerima setiap kritikan yang sifatnya membangun mental akademis dari para pembuat video. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.